Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Enina Indika Berutarikan dengan NIM 22120111003. Di sini, saya akan mempresentasikan bab 4 mengenai sastra zaman peralihan Hindu-Islam. Sastra zaman peralihan Hindu-Islam muncul dari perpaduan sastra Hindu dengan pengaruh Islam. Ciri-cirinya melibatkan cerita tentang dewa, bidadari, dan wira yang belajar ilmu hikmat serta mendapatkan senjata ajaib. Seiring berjalannya waktu, unsur Islam semakin mendominasi dengan penambahan elemen seperti pembahasan agama dan judul ganda, satu Hindu dan satu Islam. Contoh karya sastra zaman peralihan termasuk Hikayat Puspawiraja, Hikayat Parangputing, dan lainnya. Yang pertama adalah Hikayat Puspawiraja. Cerita Hikayat Puspawiraja menceritakan tentang seorang raja bernama Maharaja Ali yang mengalami berbagai petualangan dan penderitaan. Raja ini memiliki 3 anak, diantaranya Bahrum Syah yang cenderung jahat. Akibat tindakan jahatnya, raja dan keluarganya harus meninggalkan kerajaan mereka. Dalam perjalanan, mereka mengalami berbagai kesulitan, termasuk diculik oleh perompak. Anak raja yang tertua, Bahrum Syah, melakukan tindakan jahat terhadap menteri dan hulu balang. Maharaja Ali dan keluarganya berpisah dan mengalami kisah yang menyedihkan. Namun cerita ini memiliki elemen keajaiban, termasuk kisah tentang Nabi Isa yang memberikan kehidupan baru pada Maharaja Ali dan mengembalikan istrinya yang telah hilang. Akhirnya, Maharaja Ali menjadi raja lagi dan memerintah dengan bijaksana. Inti dari cerita ini mencangkup tentang tema keadilan, kesabaran, dan keajaiban yang mengubah nasib seseorang. Yang kedua adalah Hikayat Parangpunting. Hikayat Parangpunting menceritakan tentang Putri Langgam Cahaya yang karena dikutuk, dia dibuang ke dunia dan berubah menjadi seorang laki-laki yang baik hati. Dalam perjalanan hidupnya, dia memiliki 3 binatang peliharaan yang berubah menjadi naga yang memainkan peran penting dalam kisah ini. Putri Langgam Cahaya ditemani oleh seorang budak miskin yang kemudian menjadi pahlawan, menghadapi berbagai tantangan, termasuk melawan Raja Naga yang mengancam Tuan Putri Mangindra sehari bulan. Dengan bantuan Mambang, Segera, Indra, dan sekutunya, termasuk binatang peliharaan yang berubah menjadi naga, mereka berhasil mengalahkan naga dan mengembalikan kebahagiaan ke Indra Mahadewa. Pernikahan antara Mambang Dewa Segera dan Putri Mangindra sehari bulan menjadi puncak bahagia dalam kisah ini. Selain itu, terdapat juga elemen-elemen seperti pertarungan sengit, keajaiban, dan perjalanan epik yang memperkaya jalan cerita Hikayat Parangpunting. Yang ketiga adalah Hikayat Langlang Buana. Hikayat Langlang Buana menceritakan perjalanan Indra Bumaya yang mencari Putri Kusumadewi. Ia berpetualang, berdamai dengan Raja Johan Syahperi dan belajar kesaktian. Bertemu dengan Putri Chandra Lela Nurlela dan Putri Manduratna, Indra Bumaya akhirnya tiba di keindraan Putri Kusumadewi. Dengan bantuan Johan Syahperi, mereka berhasil bertemu dan setelah berbagai perjuangan, Indra Bumaya dan Putri Kusumadewi bersatu. Yang keempat adalah Hikayat Si Miskin atau Hikayat Mahakarma. Hikayat Si Miskin atau Hikayat Mahakarma menceritakan seorang raja keindraan yang hidup sederhana sebagai si miskin karena sumpah Batara Indra. Meski mendapatkan rejeki dengan mengelilingi negeri, masalah muncul ketika ahli nujum curang membuat keluarganya diusir. Anaknya, Marakarma, mengalami petualangan dengan tantangan dibuang ke laut, lalu diselamatkan dan dibesarkan oleh Putri Cahaya Kairani. Akhirnya, Marakarma bersatu kembali dengan keluarganya dengan menghadapi nakoda jahat dan menjadi sultan setelah menikah dengan Mayang Mangurai.
Hikayat ini mengajarkan tentang keberanian dan pada akhirnya akan membawa kebahagiaan. Yang kelima adalah Hikayat Bermasyahdan. Hikayat Bermasyahdan menceritakan petualangan pahlawan Bermasyahdan yang mengejar kembang hijau sebagai titisan Putri Nur Ulaid, diculik oleh jin dan dilempar ke laut, lalu diselamatkan oleh Raja Mambang. Bermasyahdan mengalami berbagai petualangan, bertemu berbagai raksasa, dan mendapatkan hikmah dari peri. Bagian 2 pada Hikayat Bermasyahdan menunjukkan pertarungan di laut, dengan penyelesaian konflik dengan perdamaian, pernikahan, dan kemenangan atas musuh. Pada bagian 3 Hikayat Bermasyahdan berfokus pada peperangan, peminangan yang ditolak, dan pertarungan melawan musuh kuat dengan bantuan mertua dan putra-putranya. Hikayat ini berakhir dengan kemenangan Bermasyahdan dan kelahiran 2 cucunya, dan perdamaian setelah turunnya Batara Indra. Hikayat ini penuh dengan petualangan, pertarungan, dan keajaiban. Yang keenam adalah Hikayat Indraputra. Hikayat Indraputra menceritakan kisah pangeran yang bijaksana dan berani. Ia dibesarkan oleh nenek kebayan, diangkat oleh Perdana Menteri. Raja Syahsyan mengirimnya mencari obat kesaktian dari pertapa bersama sakti. Indraputra menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa. Ia bertemu makhluk ajaib dan memperoleh ilmu. Lalu ia kembali dengan menemukan obat. Namun ia dihukum dan dilemparkan ke laut, tetapi selamat dan dihormati di negeri yang baru. Tuan Putri melahirkan, dan cerita ini berlanjut dengan pencarian suami. Indraputra diuji oleh Menteri Dengki dan memenangkan hati Tuan Putri setelah 3 kali dibunuh dan dihidupkan kembali. Akhirnya Indraputra menjadi raja. Dalam hikayat ini mengandung cerita dengan penuh petualangan, keajaiban, dan ujian dalam kisah percintaan. Yang ketujuh adalah Hikayat Syakobat. Hikayat Syakobat menceritakan perjalanan Pangeran Syakobat, putra Raja Syah Persyarat Indra Laksana dari negeri Atrahab. Setelah diculik oleh nenek moyangnya untuk belajar kesaktian, Syakobat mengalami petualangan. Ia memenangkan hati Tuan Putri, Cantu, dan Dewi, dan berperang melawan Raja Kera, Maharaja Belia Indra. Dalam peperangan, ia bertemu dengan Tuan Putri Cahaya Kairani, lalu menikah. Dan setelah mengalahkan lawan-lawannya, termasuk Syah Alam Dewa dan Dewa Cahaya Indra, ia membangun negeri yang baru, yaitu Warka Indra. Kembalinya Syakobat disambut dengan pesta yang besar, dan ia menjadi raja yang besar. Hikayat ini mencerminkan kisah yang penuh dengan petualangan, perjuangan, dan keberhasilan dalam membangun negeri yang makmur. Yang kedelapan adalah Hikayat Quraisy Mangendra. Hikayat Quraisy Mangendra menceritakan kisah 4 raja bersaudara. Yang pertama, Sultan Indra Maharaja atau Merdu Sakti, dan Sultan Gempita Gunung. Pertunangan Quraisy dengan Sri Udara putus karena perbuatan Hatipah Maya Dewi. Sri Udara menikah dengan Agas Paduka Alam, namun hubungan mereka tidak bahagia. Quraisy merasa sedih, lalu ia belajar ilmu kesaktian di gunung dan mendapatkan senjata ajaib. Ia melakukan perjalanan yang menaklukkan dan membuat wanita-wanita lain mencintainya di berbagai negeri, dan membantu Raja Manggarma Indra dan menikahi putri raja. Dalam pengembarannya, ia melawan jin menawan raja, lalu menghadapi Jumala Indra dan menikah lagi. Hikayat ini berakhir dengan Quraisy kembali ke negerinya menjadi raja, menggantikan ayahandanya. Kisah ini mencerminkan perjalanan yang menaklukkan musuh dan memenangkan hati wanita, dan akhirnya ia menjadi raja. Yang kesembilan adalah Hikayat Indra Bangsawan. Hikayat Indra Bangsawan menceritakan perjalanan 2 saudara, yaitu Indra Bangsawan dan Syah Peri. Indra Bangsawan menikahi Tuan Putri Dewi Kemalasari, lalu ia membangun negeri yang makmur. Tidak lama kemudian, ia mengalami sakit keras. Dengan bantuan Guliga, Syah Peri, ia mengalami proses penyembuhan.
Indra bangsawan dan Tuan Putri pun menjadi sembuh. Mereka kembali ke negeri Kabat Syahrial, di mana Indra bangsawan menjadi sultan yang adil. Belas kasihannya yang membuat masyarakat sangat prihatin kepadanya, dan ia memperhatikan fakir yang miskin. Yang ke-10 adalah Hikayat Jaya Langkara. Hikayat Jaya Langkara menceritakan tentang Raja Syahpul Muluk dan 3 anaknya. Jaya Langkara, anak yang lahir setelah berkat doa, difitnah oleh saudara-saudaranya dan diusir oleh raja. Hidup bersama ibunya di gua, Jaya Langkara tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Saat raja jatuh sakit, para tabib menyatakan satu-satunya obat adalah bunga kumkuma putih dari Gunung Mesir. Saudara-saudara dan Putri Ratna Kasina pergi mencarinya. Mereka menghadapi berbagai rintangan dari makhluk-makhluk. Sementara itu, Jaya Langkara membuktikan ramalan dan dengan bantuan Nagaguna, ia membawa bunga tersebut ke Madinah. Ia menyembuhkan raja dan membuktikan fitnah yang salah, dan menjadi raja yang bijaksana yang membawa keberkahan ke negerinya. Hikayat ini mengandung nilai-nilai keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Yang ke-11 adalah Hikayat Nahkoda Muda. Hikayat Nahkoda Muda juga dikenal sebagai Hikayat Siti Sara atau Hikayat Raja Atsnawi, yang merupakan cerita yang menarik yang diadaptasi oleh Sakepare dalam All's Well That Ends Well. Dalam cerita ini, Raja Ghaznawi bermimpi tentang perempuan cantik, yaitu Siti Sara, dan memerintahkan putra-putranya untuk mencarinya. Mereka menghadapi berbagai ujian yang sulit. Setelah menghadapi ujian yang sulit, Siti Sara menjadi permaisuri Raja Ghaznawi. Meskipun melibatkan unsur-unsur mistis dan pertaruhan, hikayat ini sangat menyentuh tentang pencarian melewati berbagai tantangan, ujian, dan akhirnya bahagia bagi Siti Sara dan Raja Atsnawi. Yang ke-12 adalah Hikayat Ahmad Muhammad. Hikayat Ahmad Muhammad menceritakan kisah Ratna Kasih, Nahkoda Batra, dan anak-anaknya, Ahmad dan Muhammad, yang memiliki kelebihan. Anak-anak ini Sukrana dan Sukrani. Mereka menjalani berbagai petualangan dengan burung ajaib, termasuk upaya Serangga Bayu atau Sukrani mendapatkan Hatri putri bungsu. Setelah sejumlah peristiwa, Serangga Bayu menikahi putri bungsu dan menjadi Perdana Menteri. Hikayat ini menampilkan kebijaksanaan, petualangan, dan percintaan tokoh-tokohnya, dengan tambahan elemen kesaktian yang memperkaya alur cerita. Perlu juga kita ingat bahwa terdapat perbedaan dengan hikayat lain seperti Hikayat Serangga Banyu atau Hikayat Sukrana dan Sukrani yang mungkin merupakan versi yang berbeda dari cerita yang sama. Yang ke-13 adalah Hikayat Syahmardan. Hikayat Syahmardan bercerita tentang Raja Bagerma dan Tajaya dan yang memiliki putra yang bijaksana, Syahmardan. Ia tersesat di hutan. Syahmardan bertemu dengan Putri Kemala Ratna Dewi dan ditawan oleh raksasa. Dia diubah menjadi burung nuri dan diterbangkan ke Mahaligai, Putri Siti Dewi. Setelah berbagai tantangan dan pertualangan, ia bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Pendeta Lukman Al-Hakim. Syahmardan menikahi Putri Chandrasari. Perjalanan melibatkan makna sembahyang, bertemu dengan Raja Dahlukiam, dan mengatasi masalah dengan putrinya Zalusi Laksikin. Setelah menikahi Tuan Putri, Syahmardan pulang ke negerinya menghadapi konflik dengan 39 anak raja dan berhasil membuat negerinya makmur melalui berbagai peristiwa seperti membangkitkan orang mati dan melibatkan pertempuran melawan Garuda di negeri Dajrul Merjun. Syahmardan juga dikenal sebagai Raja Dilila. Akhirnya ia memenangkan perang dan membawa kemakmuran ke negerinya. Yang terakhir adalah Hikayat Isma Yatim. Hikayat Isma Yatim menceritakan tentang Isma Yatim, seorang anak bijak dari benua Keling yang tumbuh menjadi tokoh terpandai di negeri Samandara.
Dia menulis hikayat yang memberi nasihat kepada para raja-raja dan mendapatkan perhatian dari Raja Manginra. Ismayatim mendapatkan peti ajaib dengan permata nilai kendi. Di dalamnya ada putri yang bisa berpantun. Setelah memecahkan misteri dan membawa Putri Ratna Kendi ke hadapan Raja Manginra, Ismayatim menjadi Perdana Menteri, membawa kemakmuran bagi Semandar. Namun, kisah ini berlanjut ketika Raja Rumsavedan ingin memiliki putri dalam permata nilai kendi. Ismayatim mengamankan negerinya tanpa pertumpahan darah, menjadikan Samandar makmur. Dalam pemerintahannya, Ismayatim memberikan keadilan dan merayakan kemenangan atas pengkhianatan yang melibatkan Putri Ratna Kendi. Hikayat ini mencangkup perjalanan hidup, kebijaksanaan, dan keadilan dengan elemen-elemen magis dan petualangan yang menyajikan pesan moral dan nasihat.